Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Makasih. Sylvie menginjak kaki Kak Lutfan, lalu menyikut perutnya. Lelaki itu mengerang kesakitan. Di saat itulah Sylvie melarikan diri dari kami. Pada saat Kak Lutfan akan mengejarnya, aku segera menahannya. Kak, lebih baik kita bawa terlebih dahulu Mas Arka ke rumah sakit. Kak Lutfan mengangguk dan langsung memapah Mas Arka menuju mobil. Butiran bening mengalir dari kedua mataku. Saat lelaki itu meringis kesakitan, darah segar mengalir dari bagian kepalanya. Bertahanlah Kak, ucapku lirih. Mas Arka menghapus jejak air mata yang sedari tadi berlinang di pipi. Kedua netra kami beradu. Tatapan sendu itu yang selalu berhasil membuatku merindu. Aku tidak apa-apa, Mai. Rasa sakit ini hilang seketika saat melihat wajah teduhmu. Luka di kepalaku juga tidak seberapa sakit bila dibandingkan beberapa hari tak bertemu denganmu. Gombal. Aku tulus mengatakan itu padamu, bukan sekedar gombal. Maaf, bila selama ini aku telah salah menilaimu. Kamu adalah berlian yang selama ini bersembunyi di balik kesabaranmu. Jangan berbicara seperti itu, Kak. Semakin lama darah semakin banyak mengalir. Baju kaos milik Mas Arka yang kupakai untuk menutupi luka pun sudah mulai basah oleh darah. Senyum di bibir Mas Arka lenyap berganti dengan suara rintihan kecil menahan rasa sakit. Kak Lutfan, ucapku panik. Kak Lutfan yang sedang mengemudi melirik sekilas padaku dan juga Mas Arka. Setelah itu ia kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di rumah sakit, Mas Arka sudah tidak sadarkan diri. Tentu saja membuatku panik dan khawatir. Apalagi dokter melarangku untuk menemani Mas Arka di dalam. Hanya doa yang tak henti kupanjatkan. Semoga Allah menyelamatkan Mas Arka dan memberikan kesembuhan kepadanya seperti sedia kala. Tidak usah khawatir. Aku tahu Kak Arka itu lelaki yang kuat. Dia tidak mungkin menyerah begitu saja hanya karena kehabisan banyak darah. Aku khawatir, Kak. Takut terjadi apa-apa dengan Mas Arka. Percaya padaku, dia akan bertahan untukmu. Terima kasih, Kak. Namun tetap saja rasa cemas dan ragu menyelinap lirih dalam kalbu. Ada rasa takut yang membuncah hebat dalam diri. Takut Mas Arka akan meninggalkanku secepat ini. Hidup, mati, dan jodoh seseorang itu ada di tangan yang kuasa. Jadi, apa yang harus kamu khawatirkan, Aira? Tapi, tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan dan mengatakan kalau pasien sudah sadar. Tanpa menunggu waktu lagi, aku langsung masuk ke dalam untuk melihat keadaan Mas Arka. Lelaki itu terbaring lemah di ranjang. Namun, satu hal yang membuatku salut kepadanya. Senyum manis selalu terukir indah dari bibirnya. Bagaimana keadaanmu, Mas? Alhamdulillah, sedikit membaik. Apalagi ada bidadari cantik yang menjengukku. Aku langsung mencubit pelan lengannya. Sakit saja masih bisa ngegombal. Itu kenyataan, sayang. Pipi ini memanas saat mendengar sebutan sayang yang diucapkan oleh Mas Arka. Lelaki itu terkekeh dan langsung mencium tanganku dengan mesra. Terima kasih. Sudah bersabar menghadapi sikap dan sifatku, Mai. Aku janji, setelah ini tidak akan pernah menyakiti hatimu kembali. Akan kubahagiakan kamu di sisa-sisa usiaku. Aku mengangguk singkat. Iya, Mas. Aku percaya. Bulir air mata menetes begitu saja di pipi. Betapa syahdu perjalanan cintaku bersama Mas Arka. Inikah indahnya benci jadi cinta. Kenapa kamu menangis? Aku tidak ingin melihatmu bersedih seperti ini, Mai. Apakah ada perkataanku yang menyakiti hatimu?
Aku menggeleng. Tidak ada, Mas. Hanya saja aku terharu dengan perubahanmu. Mulai saat ini kita akan seperti ini, mengisi ruang rindu dengan senandung cinta yang memabukkan. Aku akan selalu menghiasi hari-harimu dengan senyum dan canda tawa. Apakah kamu masih ingin hidup denganku? Atau mungkin sudah ada seseorang yang singgah di hatimu? Tidak ada, Mas. Aku sangat bahagia menjadi istrimu. Semoga kita bisa melangkah bersama menuju jannahnya nanti. Amin. Tak ada yang paling bahagia untuk seorang istri di dunia ini, selain mendapatkan suami yang salih. Dan kini Allah mengabulkan doaku, telah melunakkan hati keras Mas Arka menjadi seperti sekarang ini. Semua tak akan terjadi, bila tanpa campur tangan Sang Kuasa di dalamnya. Setelah Mas Arka tidur, aku berniat untuk menemui Kak Lutfan. Entah kemana perginya lelaki itu. Sedari tadi dia tidak menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Aku tersenyum saat menemukan Kak Lutfan tengah bersandar di kursi tunggu. Mata lelaki itu terpejam, kedua tangannya bersedekap di dada. Apa aku mengganggumu? Tanyaku seraya duduk di samping Kak Lutfan. Lelaki itu mengerjap terkejut, lalu menggeleng singkat. Tidak. Bagaimana keadaan Kak Arka? Alhamdulillah sudah sedikit membaik. Mengapa kakak tidak masuk ke dalam? Lelaki itu mengembuskan napas kasar. Kalau aku masuk, Kak Arka pasti akan marah padaku, Mai. Dia tidak menyukaiku. Aku menunggu di sini saja. Bukankah segala sesuatu itu harus dicoba dulu, Kak? Kalau tidak dicoba, mana kita tahu itu akan berhasil atau tidak. Sama hal dengan hubungan Kak Lutfan dan Mas Arka. Kakak harus pintar mencuri hati Mas Arka agar kalian bisa akur kembali. Kamu benar, Mai. Seharusnya aku jangan menyerah seperti ini. Permusuhan, bila dibalas dengan permusuhan, maka hasilnya tidak akan baik. Selama ini aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri, sehingga tidak memikirkan solusi dari akar permasalahan yang terjadi. Terima kasih sudah mengingatkanku, ucap Kak Lutfan seraya melangkah masuk ke ruangan Mas Arka. Aku mengikuti Kak Lutfan. Lelaki itu mendekati ranjang tempat Mas Arka berbaring. Sejenak kulihat dia menatap sendu sang kakak, kemudian duduk di sampingnya. Mas Arka terkejut saat mengetahui kalau seseorang yang berada di sampingnya itu bukan aku, melainkan Kak Lutfan. Awalnya aku kira akan terjadi debatan panas, tetapi di luar dugaanku. Mas Arka tersenyum ramah pada Mas Lutfan. Apakah karena dia sudah mengetahui tentang kebenarannya dari Sylvie? Maaf, selama ini aku sering salah paham padamu, menyalahkan dan menyudutkanmu tanpa ku cari terlebih dulu akan kebenarannya. Aku sudah jahat padamu, mungkin aku tidak pantas untuk dimaafkan, ucap Mas Arka. Kak Lutfan langsung memeluk ke Arka. Mereka saling menumpahkan kesedihan mereka masing-masing. Terpancar jelas di wajah mereka ada rindu yang selama ini terjeda karena kesalahpahaman. Melihat senyum yang mengembang dari keduanya membuat diri ini merasa tenang dan ikut berbahagia. Wajah kalian mirip. Apakah kalian saudara kandung atau memang hanya saudara angkat saja? Pertanyaan itu begitu saja terlontar dari mulutku saat tak sengaja melihat banyak kesamaan dari wajah Kak Lutfan dan Kak Arka. Yang membedakan hanya warna kulit saja. Mas Arka putih sedangkan Kak Lutfan sedikit kecoklatan.